Pernah gak sih kamu mikir, kenapa kita percaya sama selembar kertas yang disebut uang? Atau kenapa kita bisa naruh duit di bank dan masih tenang walau gak melihat bentuk fisiknya? Nah, semua itu berhubungan dengan satu hal penting, lembaga keuangan. Di video ini, kita bakal bahas tentang uang, bank, dan lembaga keuangan lainnya yang sebenarnya punya peran besar dalam hidup kita, tapi sering luput dari perhatian. Pertama-tama, kita mulai dari hal yang paling dasar, uang. Menurut Al-Ghazali, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Kalau menurut Adam Smith, uang adalah alat perantara pertukaran yang mempermudah transaksi ekonomi dan menggantikan sistem barter. Uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan media untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dijadikan uang adalah: pertama, diterima secara umum. Artinya, semua orang harus percaya dan mau menerima benda tersebut sebagai alat tukar. Kalau cuma sebagian orang yang mau menerima, maka nggak efektif jadi uang. Selanjutnya, memiliki nilai yang stabil. Nilai uang sebaiknya stabil dari waktu ke waktu. Kalau hari ini bisa beli nasi padang, tapi besok cuma dapat kerupuk, itu bikin ekonomi jadi kacau. Selanjutnya, mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Uang harus praktis, bisa dibawa kemana-mana tanpa ribet. Kemungkinan kita bawa beras karung buat beli pulsa. Nah, selanjutnya uang harus tahan lama, gak gampang rusak. Bayangin kalau uang terbuat dari daun, kena hujan aja langsung hancur. Untuk selanjutnya itu, uang harus dapat dibagi ke dalam beberapa unit yang lebih kecil. Uang harus bisa dipecah ke dalam satuan kecil. Jadi, kita bisa bayar sesuatu yang harganya nggak bulat. Misalnya, 3.500 atau 7.250. Dan untuk yang terakhir, itu harus memiliki jaminan atau guaranteed by government, yaitu harus memiliki nilai intrinsik atau dijamin oleh pemerintah. Dulu, uang logam emas dan perak punya nilai intrinsik. Sekarang, meski uang kertas nggak punya nilai bahan, tapi dijamin oleh negara. Jadi tetap punya kepercayaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau financial institution secara umum didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik menghimpun maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga ini memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi untuk memfasilitasi transaksi keuangan dan menyediakan berbagai layanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang perbankan, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkannya kembali kepada masyarakat. Lanjut ke contoh lembaga keuangan bank. Yang pertama, ada bank umum. Bank umum di sini biasa kita ketemui kayak BCA, BRI, Mandiri, dan lainnya. Mereka terima simpanan, kasih pinjaman, dan sediain layanan keuangan lain buat masyarakat luas. Kemudian ada Bank Sentral. Di Indonesia ini, tugasnya dipegang sama Bank Indonesia. Mereka yang atur jumlah uang beredar, jaga inflasi, dan pastiin sistem keuangan tetap stabil. Mereka juga yang cetak uang loh. Nah, kalau BPR itu singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Meski namanya ada kata bank, BPR beda dari bank umum kayak BRI, Mandiri, atau BCA. BPR itu bank yang lebih kecil skala layanannya dan biasanya fokus di daerah tertentu, terutama untuk membantu masyarakat kecil dan UMKM. Selanjutnya kita ke contoh lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank antara lain ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini membantu kamu melindungi diri dari risiko, seperti risiko kecelakaan, sakit, atau kerusakan barang. Kemudian ada pegadaian. Di pegadaian, kamu bisa menggadaikan barang berharga kamu di sini kalau kamu lagi butuh uang yang cepat. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Di sini kamu bisa menyimpan uang dan meminjam dengan sistem kekeluargaan. Ini cocok banget buat kamu yang mau mulai usaha kecil. Dan selanjutnya ada pasar modal atau bursa efek.
Pasar modal ini sering disebut sebagai bursa efek, adalah tempat bertemunya investor dengan perusahaan yang mencari dana untuk berinvestasi.